Pemangku manakib saat ini sebagai pembuka pintu kita untuk sama-sama bersilaturahim di dalam manakib online internasional ini, Bapak Haji Bambang Purwantoro bersama seluruh keluarga besarnya. Senantiasa segala hajatnya Allah kabulkan. Segala keperluan dunia dan akhirat Allah cukupkan dan Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zul yang berarti mempunyai, Qa'dah adalah kedudukan. Jadi Zulqa'dah itu adalah yang mempunyai kedudukan. Setiap orang yang ingin mempunyai kedudukan dimulai daripada Zulqa'dah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh 4 kali berturut-turut, yaitu tiap tahunnya itu dilaksanakan bulan Zulqa'dah. Begitu pula perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zul yang mempunyai, Qa'dah adalah kedudukan, maka setiap orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang sempurna mulai daripada bulan Zulqa'dah. Walaupun dalam tanggalan atau bulan secara orang-orang Jawa mengatakan ini bulan hapit, bulan kejepit, karena kejepit dengan bulan yang besar, yaitu Syawal dan Haji, yaitu Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Maka digencet namanya Hafiz. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab Fadhailus Suhur, Al-Faslul Khadiyyu Asyara fi Hajjah Syahri, yang dimaksud adalah Zulqa'dah. Jadi pasal ke-11 di bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, di Hadza Sahri Sami'atul Ahrufun, yaitu 8 huruf. Huruf pertama adalah huruf Zal, bermakna Az-Zaub. Huruf kedua adalah huruf Waw, bermakna Al-Wukuf. Huruf ketiga adalah huruf Alif, bermakna Al-Akhlaq. Huruf keempat adalah huruf Lam, bermakna Al-Lahun atau senda gurau. Huruf yang kelima adalah huruf Qaf, bermakna Al-Qanaah, yaitu menerima apa adanya. Yang huruf keenam adalah huruf Ain, bermakna adalah Al-Ujlah. Huruf yang ketujuh ada huruf Dal, bermakna ad-dalil, alasan, bukti, atau namanya bahasa kasar, bahasa nama di Fadhailus Suhur ini adalah dalil, itu adalah Syekh Mursyid. Dan huruf yang ke-8 adalah tak marbuta atau huruf H di dalam kitab Fadhailus Suhur bermakna dengan hijrah. Adapun yang ingin saya terangkan di dalam bulan Zulqa'dah ini, di dalam kitab Fadhailus Suhur adalah huruf alif. Adapun huruf alif pada bulan ini ialah bermakna akhlak atau budi pekerti. Wa amal alifu fi hadza syahri al akhlak. Akhlak ialah kesesuaian antara batin yang dicipta oleh makhluk, yang dicipta untuk makhluk, dengan sang pencipta adalah Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna haza ila khuluqil awwalin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Makanya Pangarsa Guru Agung sering mengatakan bahwasannya kita ibadah memakai ilmu yang bekas. Bekas pakai orang soleh. Ibadah haji bekas pakai daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Muhammad SAW. Begitu pula ibadah sholat itu bekas pakai daripada baginda Nabi, para tabi'in sampai kepada guru-guru kita adalah bekas pakai orang-orang yang soleh. Maka itu hanya adat kebiasaan. Contohnya, bagaimana ibadah haji, lari-lari kecil, sa'i yaitu dari Safa ke Marwah, itu menandakan bagaimana perjuangan daripada Siti Hajar
dikala mencari air dari Safa ke Marwah, maka dijadikan ibadat ritual untuk kita bahwa sesungguhnya untuk mencari kesucian Allah harus ada mardotilah keridhaan Allah. Maka mencari air itu harus dari kesucian diri kita, kehidupan kita dalam setiap hidup kita. Itu dari detik, menit, jam, sampai pun hari, minggu, tahun, itu terkesan harus dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Maka di situ ada dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman dan juga memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah taala madhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Di sini dikatakan Muhammad. Masih banyak Muhammad-Muhammad yang lain. Yaitu Muhammad-Muhammad yang mendapatkan cahaya kemuhammadan. Itulah Muhammad-Muhammad yang mempunyai budi pekerti yang agung. Maka di dalam kitab ini, Al-Akhlak Kisman. Akhlak itu dibagi menjadi dua. Yakni akhlakul mahmudah. Yaitu akhlak terpuji. Dan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Yang dimaksud dengan akhlak di sini ialah akhlak yang terpuji, yang mana merupakan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan di dalam ayat suci Al-Quran tadi, di atas ilmu yang menunjukkan pada akhlak terpuji ialah ilmu tasawuf. Jadi yang mengajarkan akhlak terpuji adalah ilmu tasawuf. Maka Imam As-Sajili mengatakan, man lam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran alal kabair wa huwa la yash'ur. Barang siapa yang belum memasuki ke dalam ilmu kami, maksudnya ke dalam ilmu tasawuf, maka ia mati dalam keadaan terus-menerus mengerjakan dosa besar, sedangkan ia tidak merasa melakukan dosa besar. Kenapa seperti itu? Karena ibadah kepada Allah harus dengan tiga piranti, peragaan, penyawaan, dan perasaan. Kalau orang-orang atau manusia beribadah kepada Allah hanya dengan peragaan saja tanpa ada penyawaan, maka orang mati sedang ibadah. Atau penyawaannya saja tanpa peragaan itu mayit atau namanya makhluk gentayangan yang ibadah karena tidak punya raga. Begitu pula penyawaan dan peragaan dilakukan, mereka manusia tapi tidak punya rasa apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal beragama adalah kenal dengan Allah, tahu itu Allah. Maka tiga perangkat ini tidak boleh dihilangkan, yaitu raga kita, nyawa kita, dan rasa kita. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Akhlak dalam pandangan sufi adalah sikap baik yang terbebas dari penyakit hati. Maksudnya akhlak yang baik itu terpuji itu adalah jangan ada rasa-rasa penyakit di dalam dirinya. Seperti ujub, sombong, takabur, sum'ah, dan sejenisnya. Maka Syekh Husin bin Mansur mengatakan makna akhlak yang mulia adalah hilangnya kesia-siaan bekas makhluk dalam diri seseorang. Maksudnya tidak ada rasa ria, tidak ada rasa menjilat. Maka setelah seseorang berhasil membuka tabir ajaib dan dapat melihat al-haq, ya Allah Azza wa Jalla, sedangkan menurut Ahmad bin Isa al-Kharaj adalah lenyapnya keinginan atau angan-angan selain yang ditujukan kepada Allah. Dan Syekh Muhammad Al-Khatami mengatakan akhlak ada ilmu tasawuf, tasawuf adalah akhlak yang menjadi
bekal dalam kebersamaanmu dengan Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah bersikap baik kepada sesama makhluk, bersikap baik kepada sesama muslim, mukmin, muhsinin, dan juga kepada tetangga kita, kepada ikhwan. Itulah bagaimana kita harus punya sikap yang mulia dan bersikap baik. Tidak sebatas kepada manusia saja, kepada makhluk Allah yang lain, baik binatang, baik tumbuhan, kita pun harus bersifat baik. Kemudian bersopan santun kepada Allah. Karena karenanya Syekh Fudail bin Iyad menyatakan, seandainya seorang hamba memperbaiki semua kebaikan perilakunya, sementara dia mempunyai seekor ayam, lalu memperlakukan dengan tidak baik, maka dia bukanlah orang yang berakhlak. Diilustrasikan seperti ini. Kalau kita berbuat atau berkata dengan lisan kita, kita berjalan ke atas gunung, di atas gunung karena namanya tersesat, ada pembicaraan omongan dari mulut kita mengatakan, awas, pasti ada dentuman dari sana, yaitu gaung, awas. Jangan pergi, pasti akan ada jawaban jangan pergi. Karena ada gema di sana. Itulah setiap apapun yang kita katakan berimbas untuk diri kita sendiri. Maka Abbas bin berkata, biarkan saja orang berkata tidak baik. Yang penting kita bersikap baik, bertutur kata yang baik. Karena kalau kita mendoakan yang tidak baik kepada orang lain, sebelum doa itu sampai kepada orang tersebut, sudah datang kepada kita. Maka kita diajarkan oleh Abah Aos berkata yang baik. Lisan ini diberikan oleh Allah tanpa tulang supaya kita bisa namanya menyelaraskan supaya lisan ini betul-betul bisa selaraskan antara perkataan dan perbuatan. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Umar, beliau memiliki beberapa budak. Jika melihat budak yang memperbaiki sholatnya, maka ia langsung memerdekakan budak tersebut. Akhlak beliau yang demikian ini sempat diketahui oleh budak-budak yang lain. Maka mereka pun sengaja menampakkan amal kebaikannya dengan cara memperbaiki sholatnya di depan Sayyidina Ibnu Umar. Dan Sayyidina Ibnu Umar memerdekakannya. Maka ada salah seorang budak yang menegur Syekh Ibnu Umar. Sesungguhnya budakmu itu sholat dengan riya. Kenapa engkau memerdekakan budakmu? Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, Ibnu Umar? Ia memperbaiki sholat agar engkau melihatnya dan memerdekakannya. Maka Ibnu Umar menjawab dengan datar. Aku berbuat baik di jalan kebenaran karena Allah. Jika mereka menipuku, berarti mereka menipu Allah. Banyak ikhwan seperti itu. Di depan pagarsa Abah, khususnya yang laki-laki, bawa tongkat. Setelah jauh dari Abah, dia tidak bawa tongkat. Di depan Abah, dia tidak, namanya maaf, berokok. Tapi di luar Abah, mereka merokok. Mereka bisa menunjukkan bahwa saya mampu untuk melaksanakan perintah, larangan dari gurunya. Tetapi bila di luar yang tidak berhadapan secara zahir, mereka berani namanya keluar daripada sifat tersebut. Maka akhlak tersebut akan berimbas kepada dirinya. Mereka ingin hanya dilihat oleh gurunya secara zahir. Padahal sesungguhnya gurunya melihat bukan hanya secara zahirnya saja, tetapi secara batinnya. Karena muraqabah itu dimanapun kita dipantau oleh Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Akhlak yang baik adalah memandang bahwa segala sesuatu yang berasal dari diri sendiri tidak berarti. Namun, memandang segala sesuatu selain dari dirinya ini agung. Demikian pendapat Syekh Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Maka akhlak yang baik emang kita sudah gak usah pikirkan. Itu datang dari diri pribadi kita sendiri. Karena apa?
Bila kita berkata yang buruk kepada orang lain, itu pastinya akan menghina siapa yang menciptakan hamba tersebut. Maka bila kita menghina orang lain, otomatis akan menerimanya diri kita sendiri. Qais bin Asim al-Mungiri adalah seorang ulama sufi yang berakhlak mulia dan berhati lembut. Pernah suatu ketika seseorang budak wanita membawa besi panas, besi tempat pemanggangan, terjatuh menimpa anak Qais yang masih kecil. Kejadian itu membuat si anak terluka serius hingga meninggal dunia. Tentu saja budak wanita itu ketakutan. Namun Qais justru menghiburnya. Jangan takut, engkau kumerdekakan karena Allah. Subhanallah. Anak yang kena besi panas, anak yang disayangi meninggal dunia. Saking takutnya budak wanita tersebut minta maaf pada Qais. Apa yang dijawab oleh Qais? Bahwa jangan takut, engkau kumerdekakan karena Allah. Karena semua kejadian yang terjadi pada diri manusia sudah ada di dalam alam ajali. Sesungguhnya Allah memberikan semua kita untuk melihat bagaimana kita bisa berbuat, kita bisa bertindak dan berakhlak dengan akhlak yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh guru kita, agar kita mempunyai akhlakul mahmudah, menjadi akhlak yang terpuji. Maka di situ ada akhlakul karimah wa akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, maka akhlak itu dipuji oleh manusia dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita semua ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kita semua ada dalam lingkaran orang-orang yang senantiasa bisa berbuat, bertindak, dan mendengarkan serta berkata dengan akhlak budi pekerti yang agung yang dicontohkan oleh guru agung kita Pangersa Abah Aos. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.